Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video sebelumnya kita belajar gimana ya cara atau gimana sih cara install WordPress di SAP seperti itu. Nah, karena kita sudah berhasil dan web kita juga sudah bisa diinstal atau bisa diakses. Nah, sekarang kita akan belajar gimana sih caranya mempercantik web. Nah, mungkin ini akan saya bagi beberapa video, tapi di video kali ini atau di video kedua ini kita akan belajar bagaimana cara pembuatan header dan footer di dalam sebuah web. Ya, kalau kita di sini kita akan mulai bahas ya. Jadi kalau ngomongin header dan footer, kita ambil contoh upskill.id deh. Nah, header dan footer ini adalah bagian teratas dari website dan footer itu bagian terbawah dari website seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat header itu ada apa? Header itu ada logo, ada menu, ada mungkin ada button, ada icon dan lain-lain. Footer juga biasanya sama, ada namanya logo, ada misalnya menu juga atau ada alamat. Nah, tapi nanti kita buatnya nggak perlu harus sama ya, karena saya di sini ngambil satu contoh website. Jadi kita akan buat website seperti ini minimal localhost slash peraton. Nah, jadi kita akan buat website seperti yang teman-teman lihat di video ini. Jadi headernya ada logo, ada menu satu, ada menu dua, ada tombol, ada juga apa ini sosial media icon, ada juga tombol search gitu ya. Dan di footernya ini ada apa, ada background, ada logo juga, terus ada teksnya misalkan, dan ada copyrightnya seperti itu. Jadi kita benar-benar akan belajar bagaimana cara membuat website dengan tampilan seperti ini. Oke, langkah pertama kita buka dulu website yang udah kita buat sebelumnya. Kalau saya kemarin di video pertama ini namanya localhost/wordpress ya, seperti itu. Nah, ini ada tampilan awalnya. Jadi teman-teman nggak usah bayangin dengan tampilan awal seperti ini, nantinya WordPress ini bisa kita sulap atau kita rubah menjadi seperti ini ya. Mungkin nggak terlalu bagus, cuman ini standarnya landing page udah oke lah kalau menurut saya seperti itu. Nah, jadi pertama-tama kita akses dulu localhost/wordpress atau sesuai dengan nama teman-teman atau teman-teman buat foldernya dengan nama apa. Terus di akhir URL kita tambahin login seperti ini. Nah, login ini akan otomatis kita dipindahkan ke halaman login dari sistem WordPress-nya ini. Untuk username biasa masukin saya Bowo, kemarin buatnya password juga Bowo, kita login aja. Oke, karena ini passwordnya lemah sih jadinya akan muncul ini terus. Nggak jadi masalah. Nah, di sini saya akan sedikit jelasin aja luarnya aja ya, saya kasih tahunya ya. Maksudnya biar kita mempersingkat waktu video juga. Nah, ini ada tampilan dashboard dari sebuah web WordPress. Jadi, apapun yang akan kita lakukan mulai dari pengeditan web, pendesainan web atau penambahan logo atau pembuatan artikel semua akan dilakukan via dashboard ini. Jadi, teman-teman jangan sampai lupa login administratornya, karena kalau udah lupa nanti repot ya, karena bingung kalau kita nggak punya user, terus bagaimana kita mengelola website yang udah kita buat seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini mungkin kode saya ini kiri ya, di kiri ini ada banyak sekali menu, cuman yang kita gunakan nggak akan semuanya sih, cuman di sini akan saya sedikit jelaskan aja. Mulai dari post ini adalah menu untuk penambahan artikel. Artikel dalam bahasa ini adalah seperti blog atau berita dan lain-lain ya. Ini media ini sebuah menu untuk nambahin ya media, misalkan dari foto, video, file, dokumen dan lain-lain. Nah, page ini adalah salah satu menu yang akan kita pelajari di sesi pembuatan website berbasis WordPress. Yaitu page ini adalah menu untuk halaman web. Jadi kalau teman-teman lihat, saya share sedikit ya. Kalau teman-teman lihat ada namanya menu home, about us, student registration, all course, blog, dan bootcamp gratis. Nah, ini adalah halaman-halaman yang harus kita buat satu persatu. Misalkan kalau kita klik all course, berarti ini adalah tampilan dari halaman yang udah kita buat sebelumnya seperti itu.
Terus di sini ada bootcamp gratis juga. Ini juga adalah halaman web yang udah kita buat. Nah, sama. Jadi kalau teman-teman akan buat apa? Kalau teman-teman akan buat halaman web ya berarti harus menggunakan menu page ini seperti itu. Untuk komen ini adalah ini adalah menu untuk melihat komentar-komentar dari blog atau dari artikel yang udah kita buat. Appearance ini lebih ke apa ya, untuk merubah inti tampilan sih, makanya kita nggak jauh bakal belajar dari menu page, appearance, plugin, dan mungkin sedikit setting seperti itu. Plugin ini kalau setelah ini kita di bawahnya ada plugin ya. Plugin itu adalah menu, jadi menunya ini ada sebuah software tambahan apabila khusus di WordPress. Misalkan gini, kita buat web menggunakan WordPress dan saya pengen buat namanya toko online. Nah, di WordPress ini sendiri sudah disediakan namanya plugin WooCommerce. Jadi teman-teman gak usah capek lagi harus ngoding dari awal, buat sistem e-commerce itu bisa berjalan karena sudah ada plugin atau software yang mendukung teman-teman untuk membuat sesuatu di dalam WordPress. Dan plugin ini ada banyak banget, ratusan ribu mungkin ya, mulai dari pembuatan toko online, pembuatan mungkin crowdfunding juga bisa, terus misalkan pembuatan landing page dan lain-lain. Makanya WordPress ini lumayan saya beri rekomendasi buat teman-teman yang memang nggak punya basic sama sekali tentang pemrograman web seperti itu. Ya walaupun ujung-ujungnya tetap ya teman-teman harus sedikit paham, minimal sedikit paham tentang HTML dan CSS dan JS seperti itu. Nah, di sini ada menu user, menu user ini adalah menu list dari user-user yang sudah terdaftar atau terregistrasi di dalam website seperti itu. Sebentar ya. Seperti itu. Jadi kalau kita klik di sini ada banyak ada namanya Bowo, yaitu adalah role-nya administrator. Jadi saat kita menu user ini isinya list-list user yang memang sudah terregistrasi atau ada di dalam web. Terus ini ada tools, mulai dari untuk export import data web kita. Yang terakhir ada setting. Di sini setting ada general, writing, reading, discussion, media, permailing, ya berarti semua settingan aturan yang bisa kita ubah di dalam website WordPress seperti itu. Nah, di sini kita akan mulai belajar bagaimana cara membuat header dan footer. Oke, perhatiin ya. Jadi pertama kita install dulu temanya, karena WordPress ini didukung oleh banyak tema. Jadi kita udah enak banget nih. Misalkan mau buat website, bingung desainnya, kita bisa cari tema yang sesuai dengan kira-kira yang tampilan yang kita inginkan untuk di website kita sendiri. Di sini udah klik theme, klik add new, terus kita pilih. Nah, di sini kita samain semuanya, walaupun banyak banget temanya, tapi saya nggak ngebebasin ya. Jadi kita samain dulu semuanya. Untuk tema ini kita bisa menggunakan namanya Blocksy, biar lebih mudah. Jadi kita menggunakan tema yang sama dulu semuanya. Terus kita install. Kita tunggu ya. Jadi ini beda-beda, ada yang lama, ada yang cepat. Ini baik lagi tergantung dari internet dan spesifikasi komputer yang teman-teman gunakan seperti itu. Nah, tema ini sendiri sangat penting karena WordPress ini salah satu web atau salah satu CMS yang memang berdiri di atas tema. Dalam artian memang membutuhkan sebuah tema untuk bisa mengedit tampilan web. Jadi ya intinya teman-teman ini butuh tema agar web teman-teman bisa diedit dan bisa disesuaikan dengan kemauan teman-teman sendiri seperti itu. Lalu kita klik activate. Jadi setelah install ini kita harus aktifasi dulu temanya seperti itu. Nah, setelah kita install tema, di sini ada new theme activate. Nah, kalau kita klik atau kita cek ya, tampilan website kita akan berubah. Kalau nggak salah ada gambar burung-burung gitu warna hitam ya. Sekarang karena kita sudah merubah temanya, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di sini juga sudah disediakan 3 bagian penting dari website. Yang pertama di sini ada header ya.
Yang kedua di sini ada mindsetnya seperti apa atau isi dari websitenya. Yang ketiga ada footer. Nah, tiga hal ini akan kita pelajari di video ini dan video kedepannya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan instalasi tema, kita akan pindah ke plugin. Kita klik plugin, terus add new plugin. Karena di sini untuk mempermudah kita pembuatan sebuah website, kita membutuhkan sebuah plugin namanya Elementor. Jadi Elementor itu adalah sebuah plugin untuk website builder. Jadi teman-teman nggak usah ngoding, tinggal drag and drop tampilan website yang diinginkan seperti itu. Namanya Elementor. Kita search Elementor ya. Kalau ada, nah ini Elementor Website Builder, kita langsung install aja. Jadi untuk plugin juga banyak banget ya dukungannya ya. Kalau kita ngeklik searching Elementor aja yang muncul udah 1036 item. Dan artian banyak banget support dukungan-dukungan antara masing-masing plugin. Lalu kita klik activate. Oke, nah akan masuk ke halaman ini. Jadi kalau teman-teman udah masuk halaman ini nggak usah di create my account atau skip, kita langsung close aja. Kita nggak perlu pembuatan akun Elementor dulu karena tanpa login atau tanpa membuat akun pun saya rasa udah cukup seperti itu. Nah, jadi kita sudah pastikan yang pertama theme kita atau tema kita udah terinstall dan teraktivasi. Yang kedua plugin Elementor sudah terinstall dan teraktivasi juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke editing header dan footer. Di sini kita ada namanya menu appearance, terus kita klik theme, kita klik customize. Nah, di customize ini kalau kita lihat, makanya tadi saya bilang 3 bagian penting ya, karena di sini ada satu kita sebut header, yang kedua ada kita biasa sebut ini main site itu ya, atau situs utamanya atau tampilan utamanya, yang ketiga ini biasa kita sebut footer. Makanya di sini ada header dan footer. Jadi ini banyak banget menu-menunya, tapi di sini saya nggak akan jelasin semuanya. Saya cuma akan jelasin menu-menu yang memang akan digunakan saja seperti itu. Nah, pertama, bagaimana caranya kita membuat website yang sama seperti ini? Jadi sebelum kita ke logo, saran saya sih kita setting dulu menu ya. Dalam artian kita lihat website itu pasti punya menu sih, tapi memang ada juga website yang memang tidak menggunakan menu sama sekali. Cuman di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat menu yang baik dan benar seperti itu. Kita lihat di sini ada menu atas dan di sini ada menu bawah. Ini adalah dua menu yang berbeda. Jadi kita harus masuk dulu ke namanya menu. Nah, di sini kita buat namanya create new menu. Misalkan namanya menu atas gitu ya. Oke, next seperti itu. Nah, di dalam menu jadi kita udah berhasil membuat nama menu atas. Kita publish dulu. Lalu kita tinggal klik add item. Add item itu adalah nama-nama menu yang akan kita tambahkan. Nah, mungkin kalau di live Zoom sebelumnya saya nambah menunya nggak di sini ya. Jadi mungkin takutnya teman-teman ada sedikit bingung. Kita bisa nambah menu dari customize ini, atau kita juga bisa nambahin menu dari sini. Dari kita masuk dashboard, terus ada appearance, terus di sini ada menu. Kita tinggal klik aja. Nah, sama kok tampilannya. Tapi ya ini balik lagi ke kalian ya, kalau kalian lebih nyaman menggunakan yang mana. Tapi kalau misalkan nyamannya pakai yang lewat lewat depan atau lewat dashboard, itu juga nggak jadi masalah. Jadi kita akan coba lewat dashboard ini ya. Nah, tadi udah ada namanya menu atas. Menu atas itu adalah untuk penamaan menu ini ya. Nah, sekarang kita buat menu bawah. Jadi setelah menu atas ada, kita nggak usah dulu buat namanya menu satu-satu ya, kayak info pemesanan, lacak pengiriman, nanti aja di akhir. Terus kita buat dulu yang kedua ada menu bawah. Kita create new menu. Di
Di sini kita buat namanya menu bawah atau menu utama deh. Karena memang utamanya menu saya akan buat di sini ya. Oke, klik menu dulu. Nah, di sini udah ada dua menu nih. Kita bisa lihat ada menu utama, ada menu atas. Kita akan select dulu menu atas. Lalu kita tambahin apa isian menu seperti info pemesanan, lacak pengiriman, dan layanan konsumen. Caranya, setelah kita pilih menu atas, kita pilih custom link. Untuk URL, karena kita belum ada URL-nya, kita kasih pagar aja. Terus namanya misalkan info pemesanan, lacak pengiriman gitu ya. Info pemesanan seperti ini. Add to menu, kita terus tambah lagi lacak pengiriman. Setelah lacak pengiriman ada namanya layanan konsumen. Layanan konsumen seperti ini. Menu. Oke, setelah selesai, kita jangan lupa save menu. Oke, ini udah beres ya. Terus kita akan pindah ke menu bawah, yaitu sudah menu atas, kita klik menu utama. Kita select dulu. Di sini kita bisa menambahkan menu satu persatu, mulai dari home sampai testimoni pelanggan. Jadi kita tambah dulu nih, misalkan custom link, home, gitu ya. Home. Oke, add to menu. Terus di sini ada namanya paket cookies. Add to menu juga. Nah, terus di sini ada namanya tentang kami. Terus ada lokasi toko dan testimoni pelanggan. Oke. Lokasi toko, testimoni pelanggan. Nah, udah selesai ya. Kalau udah selesai seperti ini, jangan lupa save menunya. Oke, kita save menu. Nah, dua menu ini udah selesai kita tambahkan. Sekarang kita akan mulai dari masukin logo dan masukin apa elemen-elemen menu, icon, dan lain-lain. Seperti biasa kita masuk dulu ke customize. Jangan lupa kita cek dulu nih, takutnya beda. Active theme-nya harus blocksy ya. Karena kita akan merubah tampilan blocksy-nya. Jadi bukan merubah tampilan tema yang lain. Kita masuk ke header, atau kalian juga bisa klik langsung di sini ya. Kalau kalian nggak misalnya susah nggak kelihatan ya, kita bisa klik langsung aja main row ini. Nah, seperti ini. Jadi setiap elemen yang kita klik bisa kita rubah langsung. Misal kalau kita pengen edit footer, pengen edit menu ini, atau pengen edit icon ini, ya ini pokoknya yang bisa kita klik berarti itu bisa kita rubah seperti itu. Oke, kalau saya akan ngajarin lewat sini aja deh. Kita klik header. Nah, di sini ada top row, ada main row, ada bottom row. Seperti kita lihat, kalau kita mencontoh website ini, nah ini adalah top row, ini adalah main row. Dan saya memang sebelumnya nggak buat namanya bottom row. Jadi teman-teman cukup buat top row sama main row aja. Nah, di sini kita untuk top row, kalau kita lihat ya di sini ada menu ya, menu sama icon sosial media. Nah, caranya kita cari nih di sini ada namanya menu satu atau menu satu dari pakai ya, berarti kita bisa pakai namanya menu 2. Kita simpan di sini. Terus menu 2-nya ini kita klik. Lalu kita pilih select menunya. Oh, karena belum di refresh ya, sorry. Kita publish dulu, kita refresh dulu. Karena tadi kita buat menu di halaman yang berbeda ya. Sedangkan kalau website itu sendiri, jadi nggak otomatis nge-refresh ya. Jadi untuk perubahan data itu kita harus refresh dulu manual. Oke, terus kita klik, kita masuk ke header, oke, udah ada ya. Di sini kita klik menu 2. Kita milih ini menu 2 itu untuk menu atas atau menu utama. Jadi kita klik menu atas. Nah, sama ya. Terus kita masukin apa biar sama. Ada icon namanya icon sosial media. Kita back lagi sekali. Di sini kita cari namanya sosial. Oke, ada. Kita pindahin ke sini. Oke, udah ada. Nah, di sini biar warnanya sama.
kita pakai warna hitam gitu ya. Jangan lupa, saya kemarin ngasih tahu ke teman-teman bahwa untuk pembuatan website itu lebih baik kita pakai color palette. Nah, color palette itu aturan warnanya kalau kita bingung kita bisa cek di colorhunt.co seperti ini ya. Ini saya palette yang kemarin sih. Palette kebetulan palette yang si cookies itu. Nah, di sini udah ini kita klik top row-nya, terus kita masuk ke desain, terus backgroundnya kita rubah. Backgroundnya pakai apa? Karena contohnya pakai hitam, kita juga pakai hitam deh. Oke, udah itu kita ganti tulisan menu ini kan nggak kelihatan ya. Kita ganti ke warna putih deh. Atau warna apa ini ya? Oh sorry, warna coksu ya. Jadi kita rubah pakai warna ini nih. Ini bukan. Oh iya, betul. Jadi kita rubah, kita klik menunya, terus kita masuk ke desain. Di sini font colornya kita edit jadi warna coksu seperti ini. Jangan lupa pakai pagar ya. Nah, di sini ada namanya inisial, ada hover, ada aktif. Jadi inisial itu terlihat langsung seperti ini. Kalau hover saat mouse mendekati, aktif itu saat menunya diklik. Nah, misalkan saya pengennya kalau hover ini warna putih deh. Nah, jadi akan seperti ini ya. Dan untuk inisial saya biarin aktifnya putih juga. Terus untuk perubahan font kita bisa pilih di sini. Saya biasanya senang pakai namanya Poppins. Oke, kita klik Poppinsnya. Terus ukurannya kita bisa cek di sini. Terus ketebalannya kita bisa rubah nih. Misalkan mau nggak terlalu tebal, medium 500 cukup menurut saya. Nah, udah ini terus pengennya nggak apa? Misalnya pengennya nggak huruf besar semua gitu ya. Ini kan huruf besar semua. Nah, kita bisa edit di sini nih. Ada uppercase, ada capital. Kita bisa edit pakai capital. Sebentar. Oke, kita bisa pilih dulu capital. Lalu kita publish juga. Seperti ini. Nah, di sini untuk gambar ikonnya kita bisa kasih warna yang lebih terang ya, atau coksu yang tadi nih. Ikonnya kita ganti ke warna coksu. Jangan lupa kasih pagar. Oke, udah terlihat lumayan baik lah ya. Nah, udah lihat hampir sama lah seperti itu. Cuman ini lebih kecil. Jadi kalau mau dikecilin lagi, fontnya boleh sih. Kita tinggal klik aja. Fontnya mau seperti apa? Nah, ini bisa kita ganti ke kapital. Terus fontnya atau mau diperbesar boleh. Diperkecil juga nggak jadi masalah, tapi ini kayaknya terlalu rempet. Kita bisa pakai namanya letter spacing. Ininya ganti dulu ke PX biar lebih gampang kelihatannya. Kasih 2 3 4 5 6 sorry 3 terlalu jauh. Cocoknya di kelihatannya apa yang enak ya. Nah, mungkin di 1 px ya. Nah, seperti ini. Lalu kita setelah selesai jangan lupa kita publish. Kalau misalnya teman-teman penasaran tampilan web saya udah berubah nggak ya, karena saya udah buat footer atasnya aja nih. Kita tinggal masuk aja ke visit site seperti ini. Nah, ini udah ada nih, berarti kita tinggal buat apa yang Evo footer header ya. Kita tinggal buat yang main headernya seperti ini. Nah, kita akan pindah ke main row. Di sini kita masuk lagi ke desain. Di sini kita bisa ubah backgroundnya. Kita lihat ini backgroundnya warna ini ya. Mungkin ini kalau nggak salah nih. Nah, kita tinggal paste aja backgroundnya. Jangan lupa, oke. Nah, seperti ini. Terus kita mau ganti logo nih. Kita tinggal deketin aja mouse-nya ke elemen ini nih. Kita klik, terus kita pilih logonya. Karena belum ada, coba saya ambil dulu dari dokumen sebelumnya, download logo apa. Oke, biar gampang. Bukan. Kalau enggak biar gampang kita ambil dari sini aja langsung sih ya. Ini aja nih apa save image. Logo misalkan logo cookies.
Lalu kita select file, terus kita cek di folder download, ada logo cookies, kita upload, kita select, pilih. Nah, sekarang udah ada logonya. Tapi di sini ada tulisan website Bowo ya. Ini bisa teman-teman hapus nih. Caranya tinggal disable aja nih button ini, jadi nggak akan muncul. Nah, misal untuk ukurannya mau terlalu besar, takutnya terlalu besar atau terlalu kecil, ini makin besar. Kita bisa disetting di logo Hack ya, cocoknya seperti apa. Saya ini udah cukup nih buat teman-teman, boleh silahkan. Nah, jadi menu lagi ya, logo sudah selesai seperti itu. Oh, ternyata beda warna ya. Berarti bukan yang ini, kayaknya ini warna apa nih? Sebentar. Oh, ini lebih ke warna hitam. Saya bisa cek. Nah, teman-teman bisa install juga sama ya. Ini buat ngecek warna biar lebih gampang. Kodenya bisa kita dapat langsung. Nah, ini nama kodenya. Jadi kita bisa langsung dapat warna yang kita inginkan seperti itu. Oke. Oke, udah. Berarti kita udah hampir sama. Nah, sekarang kita masuk ke menunya. Kita klik menu yang ini nih. Ini menu satu ya. Kita klik menu satu. Kita pilih, oh kita select dulu menunya, namanya menu utama. Lalu kita masuk ke desain, kita pilih fontnya, misalkan Poppins ya, Poppins. Terus karena ini terlalu tebal, saya senangnya 500 misalkan standar. Nah, seperti ini. Terus kita bisa ngatur ukuran fontnya, kalau terlalu kecil, saya diperbesar kayak gini. Terlalu gede banget, 14 cukup lah ya misalkan ya. Terus letter spacingnya kita setting sama aja, 1px aja. Biar sama kayak atasnya, 1px. Terus kita kapitalis aja, jadi biar kelihatannya lebih friendly lah gitu ya kelihatannya ya. Oke, lalu kita publish dulu aja. Nah, di sini kita bisa cek nih apakah tampilan kita udah sesuai atau belum. Nah, oke, udah hampir sama ya, mulai dari warna, logo, dan teksnya ya. Cuman di sini yang membedakan adalah ukuran tingginya si main row ini, atau kita bisa sebut ya main row ya. Nah, di sini kita bisa setting, kita klik aja main row-nya, lalu kita kurangin row min height-nya yang agak cocok, kayaknya segini nih, 890 deh kayaknya. Cocok nih 90. Lalu kita refresh. Yang ini ya, kita refresh. Oke, nah ini udah cocok nih sama nih. Tapi di sini ada beberapa buat tampilan udah sama ya. Cuman di sini ada beberapa yang sedikit berbeda. Di sini kalau kita hover ini ada warna coklat ini ya. Gimana cara buatnya? Jadi kita klik lagi menunya. Terus di sini ada namanya 4 tipe yang sudah disediakan oleh Blocksy. Jadi kita bisa pakai tipe 2 yang ada garis, kalau teman-teman lihat ini ada birunya bawahnya. Ada tipe 3 jadi warna gini, ada tipe 4 jadi garisnya atas sama bawah. Nah, di sini saya pakai yang tipe 2 seperti tipe 3. Nah, seperti ini ya. Nah, tipe 3 ini bisa kita kecilin kok. Caranya item hex-nya kita kurangin ke misalkan 38%. Nah, ini munculnya akan seperti ini ya. Kalau saya terlalu tinggi, kita kurangin lagi ke 30% deh, seperti itu. Nah, kayak gini. Atau misalnya kurang panjang, kurang tinggi. Oke, kita ke 3 deh. Oke, udah enak ya kelihatannya ya. Terus di sini ini karena masih warnanya biru, jangan lupa untuk setiap perubahan warna, ukuran font dan lain-lain, pokoknya hal yang berbau-bau desain, kita tabnya, pilih tabnya, tab desain ya. Klik tab desainnya, font colornya kita rubah dulu karena ini warna apa? Warnanya warna coklat ya. Oke, berarti kita rubah color ini jadi warna coklat sesuai color palette. Kita ambil yang ini berarti. Kita ubah warna coklat. Oke, udah sama. Hovernya biar aja warna putih nanti karena kita akan padukan dengan warna coklat lagi. Nah, aktif indikator colornya kan ini warna biru ya kelihatannya. Pengen warna coklat ini tinggal dirubah aja ke coklat seperti ini. Jangan lupa pakai pagar coba. Nah, seperti ini. Ini udah enak ya. Kita publish deh. Terus kita refresh. Udah hampir sama nggak sama tampilan web sebelumnya? Oke.
Udah hampir sama, cuman di sini kelihatan ya ini kotak banget. Kalau kita lihat ini agak sedikit round atau agak membulat sedikit di ujungnya. Nah, berarti kita bisa setting di namanya item border radius. Di sini jangan terlalu banyak, 5 aja cukup. Kalau misal teman-teman ngasih 100, jadinya akan kelihatannya bulat banget kayak ini sih. Tapi ini bebas ya. Atau misalkan kita bedain aja deh, kita samain aja ya. Jadi kita pakainya 5 aja gitu. Nah, seperti ini. Lalu kita publish, lalu kita refresh, udah ini kotaknya udah nggak terlalu kotak banget, udah mulai sedikit membulat di ujung-ujungnya. Oke, nah berarti header yang udah kita buat ini udah selesai. Nah sekarang kita akan pindah dulu, sebelum kita ke footer kita akan setting dulu nih, karena ini kan kalau teman-teman lihat di bawah ada desktop header ya, sama ada tablet mobile header, karena beda tampilannya. Kalau desktop header berarti adalah header atau ya header yang dimunculkan di tampilan laptop atau PC seperti itu. Jadi kita kan buka aksesnya di PC ya atau di laptop. Nah, berarti ini yang muncul di tampilan laptop atau desktop lah saya biasa sebutnya. Kalau kita pengen lihat mobile header, kita tinggal klik aja ini yang gambar seperti handphone ini. Nah, ini adalah tampilan yang akan muncul saat kita akses web kita menggunakan handphone atau teman-temannya seperti itu. Kalau tablet beda lagi, ini ada namanya di tengah ini tablet. Tapi yang pasti menu ini akan berubah jadi seperti hamburger. Saya sebutnya ini hamburger menu ya, atau bisa sebut trigger akan berubah seperti ini. Nah, sekarang kita akan merubah tampilan menu di dalam handphone seperti ini ya. Oke, jadi awalnya ini kita ikutin saya, kita pindah dulu ke sini ya, ke tampilan ini baru kita rubah. Oke, kita klik lagi seperti biasa main row-nya, kita cek dulu nih. Kalau di sini kita bisa cek pakai F12. Oke, tampilannya seperti ini ya. Kita samain aja. Oke, kalau diklik seperti ini, oke, kita samain aja. Logonya di sini agak terlalu besar. Gimana caranya? Kita klik aja logonya, kecilin sedikit. Di 40 kayaknya cukup. Nah, terus trigger si hamburger menu ini biar sama. Kita pilihnya garisnya beda ya. Nah, kita bisa pakai pilih ini. Terus stylenya kita ganti sama solid seperti ini. Nah, solidnya warna apa? Coklat. Oke, kita copy dulu warna coklatnya. Kita ubah di desain ya, seperti biasa untuk warna dan lain-lain itu adanya di desain ya. Kita rubah dulu icon colornya. Lihat dulu deh. Oh, icon colornya warna putih sih. Kita ini ganti dulu ke warna putih. Udah itu backgroundnya baru kita rubah ke warna coklat tadi. Nah seperti ini. Nah ini udah lumayan cocok sama ya. Terus hover juga samain aja deh biar nggak beda gitu. Oke, ini jangan lupa pakai pagar karena suka susah. Nah ini icon colornya, hovernya juga tetap kita kasih warna putih aja. Seperti ini. Nah ini akan terlihat lebih bagus, lebih cantik. Oke, kalau gini kita publish. Kalau kita lihat, kita pakai F12 juga kita bisa lihat. Nah, tinggal kita refresh dulu. Tampilannya ini udah nggak jauh beda ya sama ini ya. Udah lumayan beda sama lah. Cuma kalau ini aja warna putih, ini coklat. Oke, berarti saat di hover dia backgroundnya warna putih. Kita kasih ini putih, yang ini kita kasih warna coklat untuk teksnya ya. Biar sama seperti itu. Kita refresh lagi karena ini saat di hover. Ininya warna coklat, ininya warna putih backgroundnya. Jadi kita samain aja. Kita refresh. Oke, udah sama ya. Yang beda itu saat kita klik tampilannya baru seperti ini. Kalau yang ini saat kita klik udah lengkap banget nih. Nah, caranya melengkapinya gimana? Dan di sini ada sekarang namanya off canvas area. Apa itu canvas? Nah, kalau kita klik ini ada canvas ya. Yang hitam ini adalah canvas area. Jadi ini juga sama, yang coklat ini ada canvas area. Jadi dengan kita mengklik canvas area, berarti otomatis kita akan merubah tampilan ininya ya. Nah, area tampilan yang hitam ini nih. Oke. Pertama kita klik dulu nih on off canvas areanya. Karena yang aslinya ini warna coklat ya. Kalau ini kita masih hitam nih.
Coksu lah ya. Nah, ini kayaknya warnanya. Kita copy, kita klik off canvas area, masuk ke desain, kita pilih warnanya jangan hitam, kita kasih coklat seperti ini. Oke, kita cek. Udah coklat, coksu ya udah sama ya. Oke. Lalu karena tadi kita lihat ada tampilan logo, kalau kita lihat di sini ada logo dulu ya. Nah, kita di sini kita bisa masukin logonya. Kita tinggal back sekali. Ada namanya off canvas logo. Kita tinggal drag ke sini. Oke, kita cek. Oke, udah sama ya. Sip. Ini juga bisa kita kecilin kalau terlalu besar. Kita ke angka ini aja deh. 5 deh. Oke, setelah ini menunya. Kita lihat dulu ini ada menunya pakai menu yang utama ya. Jadi kita ubah juga nih mobile menunya ganti ke menu utama. Oke, kita cek lagi udah muncul semuanya menu. Canvas log. Oh, ini belum dipilih ya. Oh, kayaknya tadi ke close kayaknya. Oke, kita publish dulu deh, takutnya hilang datanya. Nah, kita lihat di sini ini warnanya coklat dan rata kanan, rata kiri ya. Jadi kita klik mobilenya, kita ganti ke warna coklat samain. Nah, kayak gini. Oh, ini coksu juga, sorry. Ini kita ganti, terus kita sedikit kecilin aja atau kita rubah dulu deh fontnya pakai Poppins. Kalau saya Poppins ya, kalau teman-teman bebas. Terus saya nggak suka terlalu tebal, 500 seperti biasa. Terus ini terlalu besar banget, 20 px saya kurangin 16 cukup deh kayaknya. Nah, ini kayaknya juga 16 17 nih, kayaknya 17 nih. Oke, udah selesai. Udah cakep ya. Kita klik tuh udah muncul seperti ini. Kita cek juga, tinggal kita nambahin sosial media icon. Sosial media icon seperti biasa baik lagi sekali. Di sini ada namanya sosial. Kita tinggal drag aja ke sini. Kita cek. Oke, ada, cuman ini warnanya coksu ya, jadi nggak kelihatan. Nah, caranya kita rubah lagi. Ini desainnya ke warna coklat. Nah, seperti ini. Dan kalau di hover misalnya pindah ke warna hitam. Ya udah bagus nih. Oke, menu juga saya nggak mau warna biru deh. Saat di hover pengennya ke warna hitam juga. Oke, tinggal gini aja. Sip, seperti ini. Kalau kita publish. Nah, udah dipublish, kita cek nih tampilan web kita sebelumnya. Kita cek dulu tampilan web kita sebelumnya. Oke, udah sama ya. Nah, jadi tampilan web kita semua udah sama ya. Nah, udah sama, kita klik. Oke, udah bagus banget nih sama. Nah, udah sama ya, udah lumayan sama lah. Oke, gak usah sama-sama banget lah, yang penting sama konsepnya ya kayak gini ya. Oke, berarti tampilan header mulai dari desktop dan mobile sudah selesai. Nah, sekarang kita akan pindah ke namanya footer. Kita back lagi, back lagi. Nah, di sini ada namanya footer. Kita cek di paling bawah. Nah, ini ada footer yang bisa kita rubah ya. Kita cek juga ini. Coba ini, oh karena ini tampilannya mobile, kita rubah lagi ke desktop ya. Oke. Udah bisa. Nah, di sini ada namanya di sini ada dua footer ya. Ini main footer sama bottom footer. Jadi kita edit dulu yang dari paling bawah aja nih biar gampang. Jadi kita edit dulu nih yang bottom row-nya. Kita klik ini, kita pindahin karena ini lihat copyright-nya di tengah ya. Kalau kita ini kelihatannya copyright-nya di mana nih? Di samping sebelah kiri. Oke, kita rubah dulu, pindahin ke tengah. Caranya ini tinggal di vertical alignment-nya ke tengahin aja. Nah, sorry, oh horizontal alignment-nya pindahin ke tengah aja, udah beres. Terus dalamannya bisa kita edit sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi saya biarin aja ini seperti ini dulu. Terus kita cek ini warnanya coklat. Kira saya rubah. Copyright by Planet Cookies nih. Planet Cookies karena ngikutin nama tokonya ya, contohnya ya.
Ini kita kasih warna coklat lagi. Background desain kita ganti ke warna coklat seperti ini. Karena teksnya warna gelap, jadi nggak bakal kelihatan nih. Cara ngerubahnya sama. Kita masuk ke desain. Sorry. Bentar. Oh, kita klik dulu copyrightnya. Kita masuk desain. Ganti inisialnya jadi warna putih. Kalau nggak, ganti jadi Choksu deh. Kayaknya lebih bagus Choksu nih. Oke. Jangan lupa pagar. Nah, ini kan udah lebih enak ya. Terus kalau biasa biasa nih, soalnya ini terlalu tinggi Kak. Ya biasa edit, terus apa vertical spacingnya kecilin aja, misalkan jadi 20 atau 18. Oke, udah bagus. Jangan lupa kita publish, terus kita cek di sini. Udah berubah nggak? Udah berubah sih pastinya sih. Nah, seperti ini. Terus kita akan membuat yang ininya ya, yang tengahnya ya. Mulai dari logo dan tulisan I love you more than cookies ini. Nah, sekarang kita masuk ke middle row. Di middle row ini kita kalau kita lihat ada tiga ya, tiga bagian, satu, dua, tiga. Tapi karena contohnya cuma satu dan di tengah, kita nggak usah pakai yang tiga ini. Kita pilih aja satu kolom seperti ini. Terus kita masukin namanya apa? Namanya misalkan kita masukin widget area deh. Nah, kita masukin widget area. Terus kita klik widget area 1, kita masukin namanya image. Nah, ini udah ada nih, kalau nggak ada kita tinggal search aja image ini. Klik image-nya, kita upload, atau kita bisa pakai media library yang sudah ada, logo ya yang tadi ya. Nah, kita klik planet cookies. Coba di sini udah ada, tapi gede banget nih. Nah, kita tinggal kecilin aja. Kecilin ya secukupnya teman-teman aja. Maksudnya kalau teman-teman rasa sudah cukup, ya udah berarti ini kayaknya terlalu kecil sampai agak gede dikit nih. Oke. Nah, ini kan adanya di samping ya. Kalau caranya ke tengah, kita tinggal pindahin aja nih ke tengah. Nah, kayak gitu. Udah, terus kita kasih background juga. Backgroundnya Choksu juga dari sini sepertinya. Kita kasih dulu. Jangan lupa kalau mau rubah background dan lain di desain ya. Tab desain. Nah, row background kita ganti. Oke, udah cocok. Di sini, saya pengen dapat gambarnya gimana ya tuh. Nggak salah ada sih. Nah, udah ini, kini terlalu tinggi nih kayaknya. Ini karena pendek, kita pendekin lagi. Klik edit, back ke general. Terus vertical spacingnya kita kecilin. Kayaknya segini cukup, 45. Ntar, oh, udah sih bener sih. Udah ini kita tambahin gambar bunga ya. Caranya gimana nambahin gambar? Bukan bunga, mungkin daun ya, daun ini ya. Nah, seperti kita masuk ke desain, terus di sini ada namanya kita disuruh ngisi raw background. Jadi background ini sebetulnya bisa kita kasih gradient, bisa juga kita kasih image seperti ini. Nah, kita select image, kita cari masih ada nggak ya gambar daun-daunnya, sebentar saya cari dulu. Bentar, kayaknya nggak ada nih, ini mulai gambar. Oh, ini nih. Oke, kita tambahin. Nah, ini bisa kita kecilin atau kita gedein bebas ya. Caranya ini tinggal edit aja sih. Kalau pakai konten akan seperti ini, cover akan besar banget, auto juga seperti ini. Kita pakainya konten aja ya. Terus karena ini kalau kita lihat ini agak lebih gelap, jangan lupa di bawahnya ada image overlay, kita enable.
Dah, ini terlihat akan lebih gelap dan baru kita publish. Nah, sekarang kita tinggal cek nih, udah sama belum? Oke, berarti mulai dari kue dan daun, misalnya logo dan daun, ini udah sama banget gitu ya. Jadi, berarti kita sudah selesai membuat header dan footer sebuah website di dalam WordPress seperti itu ya. Nah, kalau ada pertanyaan mobilenya gimana ya? Mobilenya itu udah otomatis ngikutin sih. Jadi kalian gak usah ngedit lagi seperti yang di atas. Karena beda ya. Kalau yang di atas dia punya dua tampilan, ada desktop header, ada tablet mobile header. Kalau yang di bawah ini cuman only ya cuman satu tampilannya. Jadi kalian nggak bisa ngedit berbeda seperti yang di atas seperti itu. Oke, kita cek lagi, kita refresh. Terus kita ganti ke mobile to view. Nah, ini udah oke, udah keren seperti ini ya. Nah, jadi untuk di video kedua ini saya rasa udah cukup. Jadi teman-teman dengan menonton video kedua ini minimal bisa mengikuti bagaimana pembuatan header dan footer yang baik seperti itu ya. Jadi mulai dari logo, mulai dari menu, icon dan lain-lain bisa teman-teman setting atau buat dengan mengikuti tutorial ini. Baik, saya Bowo, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.